orang lain tidak senang kamu lebih maju ke depan. Ada satu kenyataan yang sering tidak kita sadari sampai kita benar-benar mengalaminya sendiri. Tidak semua orang akan senang melihatmu bertumbuh. Tidak semua orang akan bertepuk tangan ketika kamu melangkah lebih jauh. Bahkan, sebagian orang yang dulu dekat denganmu bisa menjadi yang paling tidak nyaman melihatmu maju ke depan. Ini bukan karena kamu berubah menjadi buruk, bukan karena kamu menjadi sombong. Seringkali, ini terjadi justru karena kamu berkembang. Ketika kamu mulai maju, kamu tanpa sadar memantulkan sesuatu pada orang lain. Kamu memantulkan keberanian yang belum mereka miliki. Kamu memantulkan keputusan yang belum mereka berani ambil. Kamu memantulkan kehidupan yang diam-diam ingin mereka jalani, tapi belum siap mereka perjuangkan. Dan pantulan itu tidak selalu menyenangkan. Orang tidak selalu marah padamu. Kadang mereka hanya merasa terganggu. Terganggu karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada pilihan yang tidak mereka ambil, pada mimpi yang mereka tunda, pada potensi yang mereka abaikan. Dan rasa tidak nyaman itu seringkali lebih mudah diarahkan keluar daripada dihadapi ke dalam. Maka kamu mulai merasakan perubahan sikap. Dukungan yang dulu ada menjadi dingin, percakapan terasa berbeda, candaan berubah menjadi sindiran. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena langkahmu membuat jarak emosional yang tidak semua orang siap menerimanya. Saat ini terjadi, wajar jika kamu bertanya-tanya, apakah aku terlalu jauh? Apakah aku seharusnya melambat? Apakah aku seharusnya menyesuaikan diri agar tetap diterima? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kamu manusia, karena kamu peduli. Tapi disinilah kamu perlu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Kemajuan tidak pernah netral, ia selalu mengubah dinamika. Ketika satu orang bergerak maju, ia meninggalkan zona nyaman bersama. Dan tidak semua orang ingin keluar dari zona itu, meski mereka mengeluh berada di dalamnya. Ada orang yang mencintai versi dirimu yang lama, versi yang tidak mengancam posisi mereka, versi yang tidak terlalu berbeda, versi yang tidak membuat mereka harus bercermin. Ketika kamu berubah, mereka merasa kehilangan kendali atas hubungan itu. Dan kehilangan kendali ini sering disamakan dengan kehilangan kedekatan. Penting untuk dipahami, ketidaknyamanan mereka bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak bertugas untuk mengecil agar orang lain merasa aman. Kamu tidak harus melambat hanya supaya tidak meninggalkan siapapun. Hidup bukan tentang berjalan dengan kecepatan yang sama, tetapi tentang berjalan dengan arah yang jujur. Namun ini bukan berarti kamu harus meremehkan perasaan orang lain. Kedewasaan bukan tentang menjadi keras. Kedewasaan adalah tentang tetap lembut tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Kamu bisa memahami bahwa tidak semua orang siap dengan perubahanmu, tanpa harus kembali ke versi lama yang sudah tidak lagi sesuai. Ada fase dalam hidup di mana pertumbuhan memang terasa sepi. Kamu tidak lagi sepenuhnya cocok dengan lingkaran lama, tapi belum sepenuhnya menemukan yang baru. Di fase ini, kamu mungkin merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, merasa seperti berjalan tanpa sorak-sorai. Tapi justru disinilah kamu sedang benar-benar tumbuh. Orang yang maju ke depan seringkali harus menerima satu harga yang tidak pernah diceritakan, kehilangan kebersamaan yang dulu terasa nyaman. Dan kehilangan ini menyakitkan, terutama ketika datang dari orang-orang yang pernah dekat. Tapi rasa sakit ini bukan tanda kamu salah arah. Ia seringkali tanda bahwa kamu sedang bergerak. Tidak semua orang yang tertinggal ingin kamu gagal. Sebagian hanya ingin kamu tetap sama, tetap di tempat yang familiar bagi mereka. Tapi hidup tidak meminta izin sebelum berubah, dan kamu tidak berhutang versi lama dirimu kepada siapapun. Ketika kamu terus melangkah, kamu akan menemukan bahwa ada orang-orang baru yang tidak merasa terancam oleh kemajuanmu. Orang-orang yang justru terinspirasi, bukan terganggu. Orang-orang yang tidak merasa kecil ketika kamu besar, tetapi merasa terdorong untuk ikut bertumbuh. Dan lingkaran seperti inilah yang akan membuat hidupmu terasa lebih sehat. Yang terpenting adalah ini. Jangan biarkan ketidaknyamanan orang lain membuatmu meragukan perjalananmu sendiri. Kamu tahu berapa banyak ketakutan yang sudah kamu hadapi. Kamu tahu berapa banyak keraguan yang sudah kamu lewati. Kamu tahu bahwa langkahmu tidak mudah. Dan itu cukup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu memilih jalan ini. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri dan bertanggung jawab atas hidupmu. Orang lain mungkin tidak senang kamu lebih maju ke depan. Tapi itu bukan pertanda kamu harus berhenti. Itu pertanda bahwa kamu sedang bergerak melewati batas yang dulu menahanmu.
Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan mengerti. Bukan semua orang yang kamu tinggalkan. Bukan semua yang tidak ikut berjalan. Tapi kamu memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri. Dan itu adalah keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Ketika kamu terus melangkah, ada satu kesadaran yang perlahan muncul dan tidak bisa lagi kamu abaikan. Bahwa hidup tidak pernah benar-benar adil dalam cara ia membagikan penerimaan. Karena semakin jauh kamu bergerak ke depan, semakin sedikit orang yang bisa berjalan bersamamu tanpa merasa tertinggal. Dan bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak siap menghadapi jarak yang tercipta oleh pertumbuhanmu sendiri. Jarak yang tidak kamu niatkan, tapi tetap terasa nyata. Jarak yang lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari keberanianmu untuk berubah. Dan di titik ini, kamu mulai memahami bahwa banyak relasi dibangun di atas kesamaan keadaan, bukan kesamaan nilai. Sehingga ketika keadaan berubah, relasi ikut goyah. Dan itu menyakitkan, karena selama ini kamu mengira kedekatan berarti kesiapan untuk tumbuh bersama. Padahal tidak selalu demikian. Karena ada orang yang hanya nyaman berjalan bersamamu selama langkahmu tidak lebih cepat dari langkah mereka. Selama impianmu tidak lebih besar dari batas yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Selama keberanianmu tidak membuat mereka harus bertanya pada diri sendiri mengapa mereka memilih diam. Dan ketika pertanyaan itu muncul, tidak semua orang berani menghadapinya, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk meragukanmu daripada merefleksikan diri mereka sendiri. Lebih mudah bagi mereka untuk menyebutmu berubah daripada mengakui bahwa mereka takut. Dan disinilah kamu mulai belajar bahwa penolakan seringkali tidak datang dalam bentuk kebencian, tetapi dalam bentuk jarak yang dingin, sikap yang setengah-setengah, dukungan yang terasa dipaksakan, dan kalimat-kalimat samar yang seolah netral tapi syarat penilaian. Dan ini membuatmu lelah, karena kamu tidak sedang menyerang siapapun. Kamu hanya berjalan. Kamu hanya memilih hidup yang lebih jujur. Namun justru kejujuran itu membuatmu kehilangan tempat di beberapa hati. Dan pada malam-malam tertentu, kamu akan bertanya, apakah semua ini sepadan? Apakah kemajuan memang selalu harus dibayar dengan kesepian? Apakah menjadi versi dirimu yang lebih utuh berarti menerima bahwa tidak semua orang akan bertahan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena kamu bukan mesin yang kebal rasa. Kamu manusia yang pernah menaruh harapan pada kebersamaan. Yang pernah percaya bahwa kedekatan berarti saling mendukung tanpa syarat. Namun hidup perlahan mengajarkan bahwa sebagian orang mencintai kita bukan karena siapa kita sebenarnya, melainkan karena posisi kita dalam hidup mereka. Dan ketika posisi itu berubah, cinta ikut goyah. Dan ini bukan kesalahan siapapun, melainkan kenyataan yang pahit tapi perlu dipahami, agar kamu tidak terus menyalahkan diri sendiri atas ketidaknyamanan yang bukan kamu ciptakan. Karena jika kamu berhenti hanya agar semua orang tetap nyaman, kamu tidak sedang setia pada hubungan. Kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Dan pengkhianatan itu selalu dibayar lebih mahal daripada kehilangan siapapun. Sebab kehilangan diri sendiri membuatmu hidup dalam kebisingan batin yang tidak pernah benar-benar tenang. Sedangkan kehilangan orang lain, meski menyakitkan, tetap memberimu ruang untuk bertumbuh. Dan semakin jauh kamu melangkah, kamu akan menyadari bahwa tidak semua orang yang tertinggal membencimu. Sebagian hanya tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan versimu yang baru. Sebagian masih mencintaimu, tapi tidak sanggup berjalan sejauh itu. Dan memahami ini membuatmu lebih lembut, bukan lebih keras. Karena kamu berhenti melihat semuanya sebagai konflik pribadi. Kamu melihatnya sebagai perbedaan kesiapan, perbedaan arah, perbedaan keberanian. Dan di saat yang sama, kamu juga belajar untuk tidak mengecilkan pencapaianmu demi menjaga perasaan orang lain. Karena merayakan kemajuanmu bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk penghormatan terhadap proses panjang yang telah kamu lalui, terhadap ketakutan yang kamu hadapi sendirian, terhadap malam-malam ragu yang tidak diketahui siapapun. Dan ketika kamu terus berjalan, meski tanpa sorak-sorai, kamu mulai bertemu orang-orang baru yang tidak merasa terancam oleh cahaya yang kamu miliki. Orang-orang yang tidak meminta kamu meredup agar mereka merasa aman. Orang-orang yang melihat kemajuanmu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kemungkinan. Dan dari merekalah kamu belajar bahwa dukungan sejati tidak pernah menuntutmu untuk tetap sama. Dukungan sejati justru merayakan perubahan. Dan di titik ini, kamu berhenti berharap semua orang mengerti, karena kamu sadar
bahwa pemahaman tidak bisa dipaksakan. Dan hidup terasa lebih ringan ketika kamu tidak lagi menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak ingin mendengar. Kamu memilih untuk terus melangkah dengan tenang, membawa rasa bersalah yang perlahan luruh, membawa luka yang tidak lagi kamu rawat dengan penyesalan, dan membawa keyakinan bahwa maju ke depan bukanlah tindakan egois, melainkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak mengubur potensi hanya demi kenyamanan bersama. Dan suatu hari nanti, ketika kamu berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kamu bayangkan, kamu akan mengerti bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Sebagian adalah ruang yang dibuka agar kamu bisa bernafas lebih lega. Dan kamu akan mengingat dirimu yang dulu hampir berhenti hanya agar tidak sendirian. Lalu, kamu akan bersyukur karena kamu memilih tetap melangkah. Karena jika kamu berhenti saat itu, kamu tidak akan pernah mengenal dirimu yang sekarang. Dirimu yang lebih berani, lebih jujur, lebih tenang. Dan meski tidak semua orang senang kamu lebih maju ke depan, kamu akhirnya memahami satu hal yang paling penting, bahwa hidupmu tidak diukur dari siapa yang bertahan, tetapi dari seberapa jauh kamu berani menjadi dirimu sendiri tanpa meninggalkan nilai yang kamu pegang. Dan di sanalah kamu berdiri tanpa perlu pembenaran, tanpa perlu pengakuan, hanya dengan keyakinan sunyi bahwa kamu telah memilih untuk tidak mengorbankan dirimu demi diterima. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang sanggup jalani. Seiring langkahmu semakin mantap, kamu mulai merasakan perubahan yang lebih sunyi namun mendalam. Perubahan dalam cara kamu memandang penerimaan itu sendiri. Karena dulu kamu mengira diterima berarti disukai oleh semua orang, dipahami tanpa perlu banyak penjelasan, dan dirayakan setiap kali kamu melangkah maju. Namun, kini kamu mengerti bahwa penerimaan sejati seringkali justru datang dari kemampuanmu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan ikut bersorak, bahwa ada pertumbuhan yang memang harus dijalani tanpa saksi, tanpa validasi, dan tanpa jaminan bahwa mereka yang dulu dekat akan tetap tinggal. Dan kesadaran ini perlahan membebaskanmu dari kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri. Karena kamu menyadari bahwa menahan langkah demi menjaga perasaan orang lain bukanlah bentuk kasih, melainkan bentuk penyangkalan terhadap potensi yang telah kamu rawat dengan susah payah. Dan ketika kamu berhenti menahan diri, bukan berarti kamu menjadi tidak peduli. Justru kamu menjadi lebih jujur, karena kamu tidak lagi menyembunyikan ambisimu, tidak lagi merendahkan pencapaianmu, dan tidak lagi berpura-pura puas dengan hidup yang terasa terlalu sempit untuk menampung seluruh dirimu. Lalu, kamu mulai melihat bahwa sebagian jarak yang tercipta sebenarnya adalah konsekuensi alami dari perubahan orientasi hidup. Karena saat fokusmu bergeser dari sekedar bertahan menuju bertumbuh, dari sekedar diterima menuju selaras, maka percakapan pun berubah, minat pun berbeda, dan kebersamaan yang dulu terasa hangat, kini terasa dipaksakan. Dan di titik ini, kamu berhenti memaksakan kesamaan yang sudah tidak lagi ada, karena kamu belajar bahwa mempertahankan kedekatan yang tidak lagi jujur hanya akan menggerogoti batin secara perlahan. Sementara, melepaskan, meski menyakitkan di awal, justru memberi ruang bagi ketenangan yang lebih utuh. Dan dalam kesunyian yang menyertai langkahmu, kamu mulai mengenal jenis keberanian yang baru. Bukan keberanian untuk melawan, tetapi keberanian untuk tetap melangkah tanpa harus membuktikan apapun. Keberanian untuk tidak menjelaskan pilihanmu kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Dan keberanian untuk berdiri tegak meski ada bisik-bisik yang meragukan arahmu. Karena kamu tahu bahwa perjalanan ini tidak dibangun dari persetujuan orang lain, melainkan dari komitmenmu pada hidup yang ingin kamu jalani. Lalu kamu menyadari bahwa sebagian orang memang lebih nyaman dengan versi dirimu yang lama. Karena versi itu tidak menantang mereka untuk berubah, tidak memaksa mereka melihat kemungkinan lain, dan tidak mengusik batas aman yang selama ini mereka jaga. Sehingga ketika kamu bergerak melampaui batas itu, ketidaknyamanan muncul, bukan karena kamu salah, tetapi karena perubahan selalu menuntut keberanian, dan tidak semua orang siap memilikinya. Dan pemahaman ini membuatmu berhenti menyimpan dendam. Karena kamu tidak lagi melihat penolakan sebagai serangan, melainkan sebagai refleksi dari ketakutan yang belum terselesaikan. Dan dari sini, kamu belajar untuk melanjutkan hidup tanpa membawa beban emosi yang bukan milikmu.
Kamu tidak lagi memikul rasa bersalah atas jarak yang tercipta. Kamu tidak lagi merasa harus mengecilkan cahaya agar orang lain tidak silau. Karena kamu sadar bahwa cahaya tidak diciptakan untuk diredupkan, melainkan untuk menerangi jalan. Dan jika ada yang memilih menutup mata, itu adalah pilihan mereka, bukan tanggung jawabmu. Lalu perlahan, kamu menemukan ritme baru dalam hidupmu. Ritme yang tidak lagi bergantung pada siapa yang mendukung atau siapa yang menjauh, tetapi pada seberapa jujur langkahmu dengan nilai yang kamu pegang. Dan di ritme ini kamu merasa lebih tenang, karena kamu tidak lagi terombang-ambing oleh respons eksternal. Kamu tahu kemana kamu pergi, meski jalannya tidak selalu lurus, dan kamu tahu mengapa kamu memilih jalan ini, meski tidak semua orang memahami alasannya. Dan keyakinan ini memberimu kekuatan yang tidak berisik, kekuatan untuk terus bergerak tanpa perlu membandingkan diri dengan siapapun, tanpa perlu menoleh terlalu sering ke belakang, karena kamu sadar bahwa hidup bukan tentang membawa semua orang bersamamu, tetapi tentang tidak meninggalkan dirimu sendiri di tengah perjalanan. Dan ketika kamu akhirnya menerima bahwa tidak semua orang senang kamu lebih maju ke depan, kamu tidak lagi melihatnya sebagai tragedi, melainkan sebagai penanda bahwa kamu sedang hidup dengan penuh kesadaran, bahwa kamu sedang mengambil tanggung jawab atas potensimu, dan bahwa kamu cukup berani untuk membayar harga dari pertumbuhan itu. Dan di sanalah kamu berdiri sekarang, tidak menunggu izin, tidak mencari pembenaran, hanya melangkah dengan tenang, membawa luka yang telah kamu pahami, kehilangan yang telah kamu terima, dan keyakinan yang tidak lagi mudah goyah. Karena kamu tahu satu hal dengan pasti, bahwa maju ke depan bukan tentang meninggalkan orang lain, tetapi tentang memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri di tengah perjalanan. Dan pilihan itu, meski sunyi, adalah bentuk keberanian yang paling murni. Di tahap selanjutnya dari perjalanan ini, kamu mulai menyadari bahwa kemajuan bukan hanya mengubah hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga mengubah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Karena semakin jauh kamu melangkah, semakin jelas terlihat bagian-bagian dirimu yang dulu tertutup oleh kebutuhan untuk diterima. Dan kamu mulai mengenali dirimu bukan dari reaksi orang lain, melainkan dari ketenangan yang kamu rasakan saat membuat keputusan yang jujur. Dan ketenangan itu tidak datang dari kepastian bahwa semua orang setuju, melainkan dari kesadaran bahwa kamu tidak lagi hidup untuk mempertahankan citra yang dibuat demi kenyamanan bersama. Sehingga ketika ada yang menarik diri, kamu tidak lagi mengejarnya dengan pertanyaan atau pembenaran. Kamu membiarkan jarak itu ada tanpa drama. Karena kamu tahu bahwa jarak tersebut bukan kegagalan komunikasi, melainkan konsekuensi dari perbedaan arah yang semakin nyata. Dan di titik ini, kamu berhenti menganggap kehilangan relasi sebagai sesuatu yang selalu harus disesali. Sebab, kamu mulai melihat bahwa ada hubungan yang hanya mampu bertahan selama kamu berada di titik yang sama, bukan selama kamu berkembang. Dan menyadari hal itu memang menyakitkan, tetapi juga membebaskan, karena kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan ikatan yang sudah tidak selaras dengan pertumbuhanmu. Lalu muncul fase di mana kamu menjadi jauh lebih selektif terhadap suara-suara yang kamu izinkan memengaruhi pikiranmu. Kamu tidak lagi membiarkan keraguan orang lain masuk dan menetap di kepalamu. Kamu tidak lagi menjadikan ketakutan mereka sebagai pertimbangan utama dalam hidupmu, karena kamu mulai paham bahwa tidak semua nasihat lahir dari kebijaksanaan. Sebagian lahir dari ketakutan yang belum mereka selesaikan sendiri. Dan pemahaman ini membuatmu lebih tenang dalam mendengarkan kritik, tanpa harus menyerapnya mentah-mentah. Kamu bisa membedakan mana yang datang dari kepedulian dan mana yang datang dari kecemasan tersembunyi. Lalu perlahan, kamu juga berhenti merasa bersalah karena tidak lagi mudah diakses. Karena fokusmu kini tidak lagi tersebar ke banyak arah. Kamu menjaga energimu dengan lebih sadar. Kamu memilih kapan harus berbagi dan kapan harus menarik diri. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena kamu tahu bahwa perjalanan ini membutuhkan kejernihan yang tidak bisa kamu jaga jika kamu terus-menerus berusaha menjelaskan pilihan hidupmu kepada orang-orang yang tidak berjalan di jalur yang sama.
Dan dalam kesunyian yang menyertai fokus baru ini, kamu menemukan bahwa hidup terasa lebih utuh meski lebih sepi. Karena kesepian yang lahir dari kejujuran jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang lahir dari kepura-puraan. Lalu ada satu momen penting ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu siapapun untuk menyusulmu. Kamu tidak lagi berharap mereka berubah, tidak lagi berfantasi bahwa suatu hari mereka akan mengerti dan kembali mendukungmu seperti dulu. Karena harapan semacam itu diam-diam menahan langkahmu. Dan ketika kamu melepaskannya, langkahmu menjadi lebih ringan. Kamu mulai hidup di masa kini tanpa bayangan masa lalu yang terus menarikmu ke belakang. Dan dari sini, kamu belajar bahwa kemajuan sejati bukan tentang seberapa jauh kamu melangkah dibandingkan orang lain, tetapi tentang seberapa jujur kamu hidup dibandingkan versi dirimu yang dulu. Dan jujur itu tidak selalu terlihat heroik. Kadang ia hadir dalam keputusan sunyi untuk tetap melanjutkan jalan meski tidak ada yang menyemangati. Dalam pilihan untuk tidak kembali ke tempat yang sudah tidak menampung pertumbuhanmu. Dalam keberanian untuk berkata tidak pada kenyamanan lama demi kehidupan yang lebih selaras. Dan semakin lama kamu berjalan, semakin kamu menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar tepat untukmu tidak akan merasa terancam oleh kemajuanmu. Mereka mungkin tidak selalu mengerti detail perjalananmu, tetapi mereka tidak akan mengecilkan langkahmu. Mereka tidak akan memintamu melambat demi ego mereka, dan mereka tidak akan membuatmu merasa bersalah karena berkembang. Dan meski jumlah mereka mungkin tidak banyak, kehadiran mereka terasa jujur dan menenangkan. Lalu kamu memahami bahwa hidup memang menyaring dengan caranya sendiri, bukan berdasarkan niat, tetapi berdasarkan arah. Dan penyaringan itu perlu agar kamu tidak terus membawa beban yang tidak lagi relevan. Dan ketika kamu menoleh ke belakang, kamu tidak lagi melihat kepergian orang-orang tertentu sebagai kegagalan relasi, tetapi sebagai bagian dari proses pemisahan alami antara mereka yang ingin bertahan dan mereka yang ingin tumbuh. Dan pemahaman ini menutup satu siklus penting dalam hidupmu. Karena kamu tidak lagi bertanya, mengapa tidak semua orang senang kamu lebih maju ke depan? Kamu hanya menerima bahwa tidak semua orang harus senang agar langkahmu tetap sah. Dan dari penerimaan itulah muncul kedamaian yang tidak bergantung pada persetujuan. Kedamaian yang membuatmu bisa melanjutkan hidup tanpa rasa dendam, tanpa rasa bersalah, tanpa kebutuhan untuk membuktikan apapun. Hanya dengan keyakinan tenang bahwa kamu telah memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Dan pilihan itu, meski tidak selalu populer, adalah fondasi dari kehidupan yang benar-benar milikmu sendiri. Dan semakin lama kamu berjalan dengan kesadaran itu, semakin jelas pula satu hal yang dulu samar. Bahwa pertumbuhan sejati selalu menuntut keberanian untuk berdiri sendiri di saat-saat tertentu. Karena ada titik di mana kamu tidak lagi bisa membawa semua orang bersamamu, tanpa harus mengorbankan arah hidupmu sendiri. Dan di titik itu kamu berhenti melihat kesendirian sebagai tanda kekurangan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari memilih hidup dengan lebih jujur. Sebab hidup yang jujur jarang ramai. Ia sering sunyi karena tidak semua orang bersedia meninggalkan kenyamanan lama. Dan kamu mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan yang muncul di sekitarmu sebenarnya adalah tanda bahwa kamu telah keluar dari pola yang dulu membatasi. Pola yang membuat semua orang merasa aman, karena tidak ada yang benar-benar bergerak. Dan ketika kamu bergerak, sistem lama terguncang. Bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu tidak lagi patuh pada batas tak tertulis yang selama ini menjaga keseimbangan semu. Dan kesadaran ini membuatmu lebih tenang menghadapi perubahan sikap orang lain. Karena kamu tidak lagi menafsirkan jarak sebagai penolakan personal, melainkan sebagai penyesuaian alami terhadap realitas yang baru. Lalu kamu belajar bahwa tidak semua hubungan dimaksudkan untuk bertahan dalam setiap versi hidupmu. Ada hubungan yang berfungsi sebagai tempat berlindung di fase tertentu. Ada yang menjadi pengingat tentang siapa dirimu dulu. Dan ada yang memang harus selesai agar kamu tidak terus hidup dalam bayang-bayang versi lama yang sudah tidak lagi relevan. Dan menerima kenyataan ini bukan berarti kamu menghapus nilai dari masa lalu, melainkan kamu menempatkannya di posisi yang tepat. Tidak sebagai jangkar yang menahanmu, tetapi sebagai fondasi yang pernah menopangmu. Dan disinilah kamu mulai merasakan kebebasan yang tidak berisik. Kebebasan untuk tidak lagi menjelaskan perubahanmu. Kebebasan untuk tidak lagi mengecilkan dirimu demi menjaga keharmonisan semu. Kebebasan untuk berkata pada diri sendiri bahwa hidupmu sah, meski tidak semua orang mengerti. Dan dari kebebasan ini, tumbuh ketegasan yang lembut. Ketegasan yang tidak membutuhkan pembenaran.
Karena kamu tahu bahwa arah hidupmu bukanlah topik diskusi publik, melainkan tanggung jawab personal yang harus kamu jalani dengan penuh kesadaran. Lalu kamu menyadari bahwa semakin kamu berdamai dengan kemungkinan tidak disukai, semakin ringan langkahmu. Karena kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain di punggungmu. Kamu tidak lagi berhenti di tengah jalan hanya untuk memastikan semua orang masih bersamamu. Kamu terus melangkah dengan ritme yang sesuai dengan napasmu sendiri. Dan ritme itu membuat hidup terasa lebih utuh, meski tidak selalu mudah. Lalu datang fase di mana kamu berhenti mengukur keberhasilan dari pengakuan eksternal. Kamu tidak lagi menunggu tepuk tangan sebagai tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kamu belajar mempercayai kompas batinmu sendiri. Kompas yang dibentuk oleh pengalaman, kegagalan, refleksi, dan kejujuran yang tidak pernah terlihat dari luar. Dan kompas inilah yang menuntunmu melewati hari-hari ketika keraguan datang tanpa peringatan. Ketika kesepian menyelinap di sela-sela kemajuan. Ketika kamu bertanya apakah semua ini sepadan. Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, kamu tidak lagi mencari jawabannya dari orang lain. Kamu mencarinya dari dirimu sendiri. Dari alasan mengapa kamu memulai. Dari nilai yang ingin kamu hidupi. Dari kehidupan seperti apa yang ingin kamu bangun. Dan di sana, kamu selalu menemukan satu jawaban yang konsisten. Bahwa berhenti demi kenyamanan orang lain tidak akan pernah memberimu ketenangan. Karena ketenangan sejati hanya datang ketika kamu hidup selaras dengan dirimu sendiri. Lalu perlahan, kamu juga berhenti menyimpan kemarahan pada mereka yang tidak mendukungmu. Karena kamu mengerti bahwa setiap orang bergerak dengan kapasitas dan ketakutannya masing-masing. Dan memahami ini membuatmu lebih lapang, bukan lebih pasrah. Kamu tetap melanjutkan langkahmu tanpa harus membawa rasa benci yang hanya akan memberatkan perjalanan. Dan di titik ini, kamu menyadari bahwa maju ke depan bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih dekat dengan versi dirimu yang paling jujur. Versi yang tidak lagi bersembunyi, tidak lagi meminta izin untuk berkembang, dan tidak lagi mengorbankan potensi demi diterima. Dan ketika kamu sampai pada pemahaman itu, kamu tidak lagi takut pada fakta bahwa tidak semua orang senang kamu lebih maju ke depan. Karena kamu tahu bahwa hidupmu tidak ditakdirkan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran, keberanian, dan tanggung jawab. Dan kesadaran inilah yang akhirnya membuatmu melangkah dengan kepala tegak, hati tenang, dan keyakinan sunyi bahwa meski perjalanan ini menuntutmu kehilangan beberapa kebersamaan, ia memberimu sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan yang benar-benar milikmu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang tidak datang dari teori, tetapi dari pengalaman hidup itu sendiri. Bahwa maju ke depan memang tidak selalu disertai tepuk tangan. Ada langkah-langkah yang harus diambil dalam diam. Ada keputusan yang harus dijalani tanpa dukungan. Dan ada pertumbuhan yang menuntutmu berjalan sendiri. Meski dulu kamu tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Orang lain tidak senang kamu lebih maju ke depan, bukan karena kamu salah, tetapi karena kemajuan selalu mengubah keseimbangan. Ia menggeser posisi, mengubah dinamika, dan memaksa orang lain melihat sesuatu yang mungkin belum siap mereka hadapi. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk membuat semua orang nyaman. Kamu ditakdirkan untuk hidup dengan jujur. Dan hidup dengan jujur seringkali berarti berani mengecewakan sebagian orang, agar kamu tidak mengecewakan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu merasa langkahmu terasa sepi, jika kamu merasa tidak lagi sepenuhnya dimengerti oleh orang-orang yang dulu dekat, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh melewati batas lama yang dulu menahanmu. Kamu tidak perlu kembali ke versi lama dirimu hanya agar tetap diterima. Kamu tidak perlu mengecil agar orang lain merasa aman. Kamu tidak perlu meminta izin untuk berkembang. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, dan hanya kamu yang akan menjalani konsekuensinya. Teruslah melangkah dengan tenang, tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu menjelaskan semua pilihanmu. Biarkan waktu yang berbicara, dan biarkan hidupmu sendiri yang menjadi jawaban. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa saja yang bertahan di sekitarmu, tetapi apakah kamu tetap setia pada dirimu sendiri di tengah perjalanan ini.
Dan jika kamu bisa melakukan itu, meski tanpa sorak-sorai, maka kamu sudah menang dalam cara yang paling dewasa.